مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، salatan wassalaman ala rasulillah, wa ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi inti yang ada dalam makna syahadatain atau yang terkandung dalam dua kalimat syahadat, yaitu marahil at-tafa'ul bi syahadatain, tahapan berinteraksi dengan dua kalimat syahadah. Syahadatain yang kita ucapkan yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu konsekuensinya akan menghasilkan cinta. Kenapa demikian? Karena di antara makna ilah adalah al-muta', yaitu yang dianut, dan juga bisa bermakna al-mahbub. Ilah itu adalah zat yang kita cintai. Orang tidak akan taat kalau dia tidak setia atau loyal. Tidak akan setia kalau dia tidak cinta. Jadi tuntutan konsekuensi yang terkandung dalam dua kalimat syahadat adalah al-mahabbah, yaitu adanya cinta. Cinta seperti apa yang dituntut dalam hal ini? Yaitu muqtadayatul hub. Cinta yang dituntut adalah kamalul hubbi, cinta yang sempurna, tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh, ya, tidak asal-asalan, tapi cinta yang sepenuhnya 100%. Yang kedua adalah mahabbatu ma ahabbahu Allah wa rasuluh, mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Seorang muslim yang mengatakan dua kalimat syahadat, maka konsekuensinya dia harus mencintai apapun yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, berupa amalan-amalan ibadah, baik itu mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Dia cinta dengan itu semua, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah bughdu ma abghadahu Allah wa rasuluh, membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau yang kedua itu adalah implementasi daripada al-wala', ya, loyalitas kita kepada Allah Ta'ala. Sedangkan yang ketiga ini adalah konsekuensi dari al-bara', kita berlepas diri dari segala yang dibenci oleh Allah dan oleh Rasulnya. Seperti apa bentuk kamalul hub atau cinta yang sempurna itu? Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Di dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum, katakanlah apabila bapak-bapak kalian, orang tua kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kalian cari, yang kalian dapatkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, serta perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, serta tempat-tempat tinggal yang kalian cintai, itu semuanya apabila ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilihi, juga
dari berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, karena Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada apa yang kita diberikan amanah di dunia, titipan, baik itu berupa keluarga besar, orang tua, anak-anak, harta benda dan sebagainya, semua itu boleh kita cintai, yang istilahnya dalam tauhid adalah mahabbah tabi'iyah, kecintaan yang wajar kepada harta benda, kepada dunia itu. Namun tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh seseorang karena mengejar dunia, mengejar profesi, pekerja misalnya, kemudian dia melalaikan waktu sholat misalnya, dalam rangka untuk mengejar setoran atau mengejar rizki sampai melalaikan waktu sholat. Karena sebenarnya yang memberikan rizki itu adalah yang di langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian itu di langit. Yang memberikan rizki adalah Allah. Nah, kewajiban seorang muslim adalah sholat itu ketika dia mendapatkan keridhaan dari Al-Khaliq Ar-Razik, maka dia akan mendapatkan rizki. Tapi kalau dia melalaikan waktu sholat dan melalaikan kewajiban sebagai seorang muslim, mungkin saja dia dapat rizki, mungkin saja tidak, tapi dia sudah korbankan akhiratnya dalam rangka untuk dunianya. Di surat Al-Baqarah 165, Allah juga berfirman, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka cinta kepada mereka seperti kecintaan mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sementara orang-orang yang beriman itu lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh sama cintanya, ya. Yuhibbunahum kahubbillah. Itu yang disindir Allah Ta'ala di situ. Ada di antara manusia yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yaitu berupa makhluk ini. Mereka cintai keluarganya, mereka cintai harta bendanya dan sebagainya. Kahubbillah itu dilarang oleh Allah. Tidak boleh lebih cinta kepada yang lainnya. Surat At-Taubah 24 tadi, ya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Apabila semua keluarga kita, harta benda kita lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad fisabilillah, maka ada ancaman siksaan dari Allah. Dan seorang muslim harus sangat cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai prioritas kecintaan. Dan ini telah dibuktikan dulu oleh generasi sahabat, ya. Ada seorang ibu-ibu yang menunggu di perbatasan ketika kaum muslimin pulang dalam berjihad fisabilillah setelah berperang, ya. Dia menunggu cemas, bukan dalam rangka ingin mengetahui kabar anaknya, suaminya yang berangkat perang, tapi dia cemas dengan kondisi
Rasulullah SAW. Ketika dia tahu kabar Rasulullah sehat walafiat, dia lega, tidak memperdulikan apakah suaminya atau anak-anaknya itu meninggal dunia. Dia tidak peduli dengan semua itu. Itulah kecintaan seorang sahabiat, ya, sahabat perempuan dan generasi sahabat yang luar biasa. Mahabbatu ma ahabbahullahu wa rasuluh. Konsekuensi berikutnya adalah kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Adanya penyesuaian dalam kecintaan. Karena belum tentu yang kita cintai itu pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya, seperti masalah perang, ya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian peperangan, padahal itu kalian benci. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kalian cinta kepada sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Kadang-kadang ada takdir, ya, yang menggembirakan, keterima di sebuah pekerjaan tertentu, ataupun misalnya dia ada kenaikan jabatan misalnya, dia cinta dengan itu, padahal jabatan itulah yang menjebak seseorang sehingga dia tidak bisa amanah sampai terkena OTT KPK misalnya, ya. Itu dia cintai sesuatu padahal ujungnya itu adalah sesuatu yang buruk. Kebalikannya, kalau ketika dia tidak mendapatkan yang dia harapkan, yang dia doakan belum terkabul, misalnya dia ketinggalan pesawat, ternyata itu adalah khairul lahu, lebih baik untuknya karena ternyata pesawatnya terjadi kecelakaan misalnya, ya. Artinya di sini adalah kita harus menerima takdir Allah dan berkhusnudzon kepada Allah dalam segala momentum. Ulama berkata, mahabbatu mahbubil mahbub min tamami mahabbatil mahbub. Mencintai yang dicintai kekasih adalah tanda kesempurnaan cintanya kepada kekasih itu. Misalnya kalau kita cinta kepada istri, ya, ketika dia suka dengan sesuatu, maka konsekuensinya kita harus menyukai apa yang disukai oleh istri kita. Ada kesamaan ritme di sana, ya. Mencari titik kesamaan itulah keterpaduan antara kita yang mencintai dengan zat yang kita cintai. Dan kebalikannya dari konsekuensi la ilaha illallah adalah al-bara'. Kita bughdu ma abghadahu Allah wa rasuluh. Kita membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya membenci perbuatan al-fahsya, kemudian juga perbuatan yang keji, ya, juga perbuatan yang mungkar, al-mungkar, dan permusuhan al-baghi. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah membenci perbuatan-perbuatan seperti ini, maka kita pun juga harus membencinya dan berusaha untuk menjauhinya. Itulah konsekuensi kecintaan kita kepada Allah, membenci apapun yang dilarang olehnya, yang dibenci olehnya. Dan sungguh akan membuatnya tersinggung apabila kekasih membenci sesuatu, tapi kita malah menyukainya. Kalau kepada makhluk, sesama makhluk, ya, itu akan melukai perasaannya, akan bisa menyinggungnya, dan mungkin akan bisa menjadikan dia benci kepada kita. Maka begitu pula kalau kita mengaku cinta kepada Allah, sementara Allah sudah menetapkan sekian banyak larangan, tapi tetap kita langgar, berarti pengakuan cinta kita kepada Allah adalah sebuah hal yang bohong, ya, sesuatu yang tidak tepat. Ayatul mahabbah, tanda-tanda cinta. Apa saja bukti kita cinta kepada Allah? Yaitu mengikuti Rasulullah SAW, ittiba'ur Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yang kedua adalah al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Surat Al-Hujurat ayat 15. Jadi bukti iman yang kokoh dalam diri seorang mukmin adalah dengan melakukan jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, baik itu jihad dalam konteks yang khusus berupa peperangan secara fisik ataupun jihad dalam konteks yang umum, baik itu jihad dalam bentuk harta, dalam bentuk tenaga, pikiran, perjuangan dakwah dan sebagainya. Dan kita sebagai orang yang mencintai kepada Allah berani menanggung risiko. Sebagaimana kata ulama, mahabbatul mahbub la tunalu illa bihtimalil makruha. Mencintai kekasih tidak akan tercapai kecuali dengan menanggung segala resikonya. Apapun yang diminta olehnya, kita akan berusaha untuk memenuhinya dan berusaha untuk berkorban, at-tadhiyah, dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan daripada orang yang kita cintai itu. Nah, konsekuensinya adalah ar-ridha, ya. Kalau cintanya sangat tinggi, tentu dia akan ridha. Apapun yang dikehendaki oleh yang dicintai, tentu ia ridha untuk menerimanya. Siapa yang harus kita ridhoi? Yang pertama adalah Allah sebagai Rabb kita, pencipta, pelindung, pemberi rezeki, yang memelihara kita adalah Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Islam sebagai agama kita, aturan hidup, konsep hidup, sistem hidup yang harus kita laksanakan, kita ridho kepadanya. Dan yang ketiga adalah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kita, sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik yang harus kita ikuti petunjuknya, kita jadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana sebuah hadis, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah." Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridha Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Di antara zikir pagi dan petang adalah kita ucapkan seperti ini, ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan akhirnya keridhaan itulah akan melahirkan sibghatullah, yaitu cetakan Allah. Kalau sudah ridho kepada Allah, Islam dan Rasul, maka ia akan ridho dengan segala aktivitasnya, detak jantungnya, cara berpikirnya, itu diwarnai oleh Allah, oleh Islam, oleh Rasulullah SAW. Ia ridho dicetak atau dicelup dengan cetakan atau celupan Allah, atau istilahnya adalah sibghatullah. Dalam surat Al-Baqarah 138 Allah berfirman, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah Ta'ala, dan hanya pada kulah wa nahnu lahu 'abidun, kami hanya kepadanya beribadah. Ayat ini adalah ada beberapa tafsiran yang dimaksud sibghatullah itu adalah, ada yang mengatakan adalah millatullah, yaitu agama Allah Ta'ala, dinullah, agama Allah Ta'ala. Kemudian ada juga yang memberikan komentar bahwa kalau orang-orang Yahudi dulu mencetak anak-anak mereka dengan bentuk model pola pikir Yahudi, begitu pula Nasrani itu juga mencelup dan mencetak putra-putranya dengan Nasrani.
Sementara sibghatullah, celupan Allah itu adalah al-Islam itu sendiri. Jadi karena Islam itu adalah merupakan fitratullah, fitrah Allah yang diberikan kepada manusia. Sebagaimana hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci bersih. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang merubah dia dari kondisi fitrah itu menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadi Majusi. Kalau dia tidak berubah, maka dia tetap dalam keadaan fitrah. Abdullah bin Abbas, yaitu mufassir di kalangan sahabat, memberikan komentar bahwa dulu kebiasaan orang-orang Nasrani itu adalah mereka pada hari kelahiran yang ke-7, anak-anak mereka, orang-orang Nasrani ini, mereka biasa mencelupkan putranya itu di air. Kemudian air ini dinamakan ma'u al-ma'mudiyah. Fasabbahu bidzalika liyutahhiru bihi makan al-khitan. Maka mereka mencelupkan anaknya dalam rangka untuk membersihkan putranya di situ. Ini posisinya seperti kebiasaan orang yang di khitan ya, kalau di kalangan orang muslim pada hari ke-7 itu. Karena li'annal khitan tathhir, karena khitan itu adalah dalam rangka untuk membersihkan. Fa idza fa'alu dzalika, ketika mereka telah melakukan seperti itu, qalu, mereka mengatakan, al-ana sara nasraniyan haqqan. Sekarang ini anakku telah menjadi orang Nasrani yang sesungguhnya. Faradallahu dzalika alaihim, maka Allah membantah kebiasaan mereka itu bi an qala, dengan ayat ini ya, sibghatullah, celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah ya. Jadi celupan Allah adalah sebaik-baik celupan, yaitu al-Islam, dinul Islam ini. Fasummiya ad-din sibghah. Jadi agama Islam disebut sibghah, itu adalah sebagai sesuatu yang majaz ya, yang kiasan. Seperti kapur yang dicelup ke dalam tinta, hanya luarnya saja yang kena celupan, sementara dalamnya masih belum. Cetakan harus membentuk sesuai dengan bentuk cetakannya, dan adanya tuntutan untuk totalitas ke dalam Islam ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Jadi totalitas kita masuk dalam agama Islam ya. Syahadatain ini konsekuensinya adalah harus totalitas masuk ke dalam agama Islam. Dan yang dicelup itu dicetak adalah hati kita, akal dan jasad kita. Celupan dalam hati kita adalah ketika hati yang telah dicelup itu dengan celupan Allah, maka hati kita ini yakin kepada Allah, iman kepada Allah, Islam dan Rasulnya secara i'tiqadan, dalam bentuk keimanan. Hati yang yakin akan memiliki dorongan yang sangat kuat untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam bentuk niat, iradah, keinginan, tidak lapuk oleh hujan, tidak lekang oleh panas, tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi, bukan seperti kerupuk yang gampang layu ya. Kemudian di surat Ali Imran 146, fama wahanu wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Betapa banyak di antara para nabi itu yang berperang bersamanya para generasi Rabbani, pendukung-pendukungnya. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, mereka tidak pernah lemah terhadap bencana yang menimpa mereka. Wa ma dha'fu wa mastakanu, tidak pernah lesu dan tidak pernah menyerah kepada musuh. Mereka selalu semangat ya. Tidak pernah merasa, tidak pernah mengeluh terhadap perjuangan mereka itu. Kemudian sibghah akal kita, akal yang tersibghah dengan sibghah Allah akan memiliki pola pikir yang Islami, fikrah Islamiyah.
bukan pola pikir yang jumud misalnya ya, ataupun pola pikir yang liberal misalnya, yang jumud itu yang ekstrim kanan, liberal itu yang ekstrim kiri, tetapi pola pikir Islami yang moderat. Segala sesuatunya ditimbang dengan timbangan Islam, dengan kacamata Al-Quran dan As-Sunnah, serta dengan pertimbangan-pertimbangan fikih yang lainnya. Mengetahui segala rencana jahat dari musuh-musuh Islam, dia akan waspada terhadap ghusul fikri, ya, serangan dalam bentuk pemikiran yang itu pasti selalu ada dari musuh-musuh kita. Mereka tidak akan ridho terhadap kemajuan Islam. Orang yang memiliki fikrah Islamiyah tidak akan terpengaruh dengan agresi pemikiran-pemikiran lain yang tidak Islami. Dan dia jadikan Islam sebagai minhaj, konsep dalam kehidupan. Orang yang telah memiliki fikrah, nilai-nilai Islam sudah menjadi darah dagingnya. Islam menjadi jalan hidupnya atau minhajan. Ia tidak akan menempuh jalan lain selain Islam. Surat 6 153, Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat ini, beliau menggambarkan seperti ini, ya. Wa anna hadha sirati mustaqima, ini adalah jalan yang lurus, itu as-sirat al-mustaqim. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Ihdinas siratal mustaqim, doa-doa kita yang di surat Al-Fatihah itu. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan yang menyimpang kanan kirinya, subul syaitan itu. Fatafarraqu bikum an sabilih, karena itu akan menjadikan kalian tersesat dari jalan Allah Ta'ala. Kemudian yang perlu kita sibawa adalah fisik kita atau jasad kita. Jasad yang tersibawa dengan sibawa Allah akan aktif dengan amal Islami, amalan, tidak pasif dan tidak malas, ya. Perumpamanya seperti pohon yang terus-menerus berbuah tanpa kenal musim, syajarah atau ya syajarah thayyibah, ya. Keaktifan amalnya sampai ke tingkat mobile atau tanfidan, ada perintah langsung dia jalankan. Jadi dia senantiasa produktif, memberikan kontribusi dengan amalnya, dengan apapun yang dia bisa lakukan dalam rangka untuk ilau kalimatillah. 1 atau 2 bulan, ya. Ini barangkali ada cerita kadang-kadang seorang saudara kita muslim menghabiskan waktu 1 atau 2 bulan di tempat yang jauh dari keluarga, rumah, istri dan anak-anaknya untuk berdakwah. Di malam hari ia menjadi penceramah, sedangkan di siang hari menjadi perantau. Sehari berada di bukit, hari berikutnya sudah di lembah. Ia menyampaikan 60 kali ceramah dari wilayah di ujung timur sampai di ujung barat. Acara-acara itu kadang-kadang mampu menghadirkan ribuan orang dari berbagai kalangan dan penjuru. Namun ia selalu berpesan agar hal itu tidak disiar-siarkan. Dia tidak dalam rangka untuk riya, ya, itu semua adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini sebuah profil seorang da'i yang luar biasa, ya. Maka syahadatain yang kita ucapkan itu akan melahirkan sebuah perubahan at-taghyir dalam diri seseorang, merubah menjadi pribadi yang baru, berubah dari pribadi biasa menjadi pribadi yang islami. Dia memiliki asy-syakhsiyah al-islamiyah, pribadi yang diwarnai dengan warna syahadatain, pribadi yang punya sikap hidup tauhid. Perubahan dimulai dari syahadatain, bukan dengan yang lainnya. Nah, inilah ringkasannya, ya. Tahapan berinteraksi dengan 2 kalimat syahadat, marahil taf'al bi syahadatain, akan melahirkan kecintaan atau al-mahabbah. Al-mahabbah ini akan memberikan konsekuensi ar-ridha, ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya, kepada Islam sebagai agamanya, kepada Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul, dan itu akan menjadikan seseorang tercelup dengan celupan Allah, dengan konsep Allah, dengan agama Islam, baik itu dari sisi hatinya, itu dalam bentuk keimanan, i'tiqadan dan niatnya, akalnya, fikrahnya, minhaj, konsep berfikirnya,
kemudian fisiknya, amalannya, dan realisasi dalam kehidupan nyata. Inilah konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Dengan 2 kalimat syahadat saja kita sudah menjadi seorang muslim yang sepenuhnya, yang sesungguhnya ya. Ketika Allah cinta memerintahkan kepada kita misalnya untuk sholat 5 waktu dengan secara berjamaah bagi yang laki-laki ya, misalnya contohnya sholat subuh berjamaah misalnya, mungkin ini berat bagi sebagian orang, tapi sebenarnya ini adalah yang dicintai oleh Allah Ta'ala, karena di situ ada banyak keistimewaan ya. Man sholla al-isya fi jama'ah faka'annahu qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah seolah-olah dia menghidupkan separuh dari malam. Wa man sholla as-subha fi jama'atin faka'annahu aqama al-laila kullahu. Barang siapa yang menghidupkan atau yang sholat berjamaah subuh, maka dia seperti menghidupkan satu malam penuh. Nah, ini kan sebuah keistimewaan yang luar biasa ya. Tapi kadang-kadang kita karena kemalasan kita, hati kita yang kurang jernih misalnya, sehingga melalaikan itu ya. Kita lebih mendahulukan rasa kantuk kita, tidur kita. Sementara itu sebenarnya bisa dilakukan lain kali ya. Kita kehilangan waktu utama. Maka berarti ini keimanan kita dipertanyakan ya. Kita belum sepenuhnya tersibuk dengan aturan Allah Ta'ala. Mungkin hati kita masih perlu kita bersihkan, fikrah kita juga perlu dibersihkan, dan semangat juang kita dalam bentuk amal nyata itu perlu dibersihkan. Ini hanya satu contoh dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita evaluasi dalam diri kita ya, untuk sepenuhnya meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaatnya. Allahumma fiqh ila thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.